Ledakan lain datang dari penjara Hong. Saat debu dan kotoran menendang ke udara, pedang perak itu dengan bangga mengeluarkan nyanyian pedang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin melihat ke arah pedang kaisar saat terbang, dan dia sedikit tersenyum. Kenapa pedang ini bertingkah seperti anak kecil? Itu tidak dapat menemukan aku, jadi sekarang ia memiliki dendam dengan penjara Hong. Sudah berapa kali? 10 kali? Mo Lihai duduk berhadapan dengan Wang Lin. Dia hanya bisa tersenyum pahit, tetapi pada saat yang sama dia juga mengagumi Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa dia sedang melihat Wang Lin, dia tidak akan dapat menemukan Wang Lin sama sekali. Ini terbukti benar oleh kenyataan bahwa pedang kaisar telah lewat berkali-kali dan masih tidak dapat menemukan Wang Lin. Memikirkan bagaimana dia bahkan tidak melihat Wang Lin meninggalkan lubang beberapa hari yang lalu, evaluasinya terhadap Wang Lin meningkat banyak. Selain semua ini, setelah Wang Lin kembali dari penjara Hong, Mo Lihai merasa seperti Wang Lin seperti orang yang berbeda. Ini terutama benar setiap kali dia melihat simbol berkedip di dahi Wang Lin. Simbol ini dapat membuat jantungnya berdebar. Dia tidak meminta detail, tetapi dia menduga bahwa agar Wang Lin membuat marah pedang kaisar, Wang Lin harus berhasil dalam mantranya atau beruntung. Jumpai. Apa kekuatan kamu saat ini? Bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan ketika kamu berada di Ancient Demon City? Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Mo Lihai memutuskan untuk bertanya. Dia ingin tahu posisi apa yang bisa dia dapatkan dalam kompetisi umum iblis. Ada 2 peluang selama kompetisi umum iblis. Jika Jenderal Iblis kalah, maka pembantu mereka bisa bertarung sebagai gantinya. Namun, ada persyaratan untuk pembantu juga, orang itu tidak bisa menjadi penduduk asli dan harus menjadi orang asing. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Iblis memilih Wang Lin. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, bahkan tanpa telapak tangan itu, aku masih bisa menang melawanmu. Mo Lihai menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, bagus. Dengan kata-kata itu, sepertinya usaha aku tidak sia-sia. Saudara Wang, Kaisar Iblis secara pribadi akan berada di kompetisi umum iblis dalam waktu setengah bulan. Jika kamu melakukannya dengan baik dan aku mencalonkan kamu, kamu pasti akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Mo Lihai merenung sedikit dan lalu berkata, dengan nada serius, Brother Wang, kamu harus kembali lebih awal hari ini. Malam ini, aku akan membawamu untuk bertemu seseorang yang penting. Wang Lin mengangguk, lalu dia berdiri dan berkata, saudara mau bisa tenang. Mereka berdua saling memandang dan keduanya tertawa. Mo Lihai merasa sangat senang dan tersenyum. Lalu kakak laki-laki ini tidak akan mengganggumu. Kamu dengarkan musik sitar. Wang Lin mendengarkan musik sitar di tepi sungai bukanlah suatu rahasia, jadi Mo Lihai secara alami tahu. Wang Lin berjalan keluar dari momen Shan. Wang Lin diam-diam duduk di sisi sungai dengan sebotol anggur yang kadang-kadang dia minum. Dia terlihat sangat tenang, dan hatinya damai. Selama periode waktu ini, Wang Lin akan duduk di sini setiap hari, menunggu kapal lewat sehingga dia bisa mendengar musik sitar. Namun, musiknya telah banyak berubah dari sebelumnya, sekarang lagu yang membahagiakan yang menyembunyikan kesedihan jauh di lubuk hati. Tapi Wang Lin tidak mencoba mengubahnya dengan paksa. Dia hanya seorang pejalan kaki dan memandang berbagai emosi dengan mental seorang pejalan kaki. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu seperti apa wanita itu. Tidak ada yang penting adalah dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saat mendengarkan musik sitar yang menyentuh kenangan yang tersegel di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang belum dia rasakan. Waktu yang lama. Hati Wang Lin sangat tenang sekarang. Musik sitar tiba sebelum perahu muncul. Musik kecapi yang tampaknya ceria ini mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Mengikuti musik sitar, perahu perlahan-lahan tiba. Pemain sitar di kepala perahu masih membelakangi Wang Lin. Tangannya yang seperti batu giok bergerak, menciptakan musik sitar yang perlahan menyebar ke udara. Hari ini hanya ada satu orang yang duduk di depannya. Ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia mengenakan jubah hijau, dan meskipun dia terlihat biasa, dia memberikan perasaan yang sangat bersih. Tidak ada energi spiritual iblis tentang dia ketika dia duduk di sana minum anggur dan mendengarkan musik sitar. Pria muda itu meletakkan cangkir dan dengan lembut bertanya, bisakah kamu tidak bermain seperti ini? Aku ingin mendengar musik kamu. Wanita itu berhenti bermain. Setelah merenung cukup lama, dia mengangguk, dan tangan gioknya mulai bermain sekali lagi. Kesedihan dari musik berangsur-angsur bergema di seluruh wilayah seolah-olah musik itu sendiri telah menyatu dengan riak yang dibuat oleh perahu dan menyebar ke sisi sungai. Riak berhenti sebelum mencapai Wang Lin, tetapi musiknya tidak berhenti dan memasuki telinga Wang Lin. Pemuda di atas kapal perlahan-lahan menutup matanya dan dengan hati-hati menikmati kesedihan dan rasa sakit dalam musik sitar. Wang Lin juga memejamkan mata dan tenggelam dalam musik sitar. Seolah-olah musik itu menyatu dalam benaknya dan tidak akan hilang untuk sementara waktu. Keduanya, satu di atas kapal dan satu dari mereka di pantai. Meskipun keduanya memahami hal yang berbeda, sekarang ada koneksi. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke arah kapal untuk pertama kalinya. Tatapannya jatuh pada wanita itu dan kemudian pindah ke pria muda itu.
Pada saat ini, orang ini juga membuka matanya dan menatap Wang Lin. Keduanya memandang satu sama lain sebentar sebelum Wang Lin mengangkat toplesnya sebagai isyarat dan mengambil tegukan besar. Pemuda di atas kapal mengungkapkan senyum ketika dia mengangkat cangkirnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Perahu itu berangsur-angsur pergi ke kejauhan dan menghilang dari pandangan Wang Lin. Hanya musik sitar yang samar yang masih mengambang dari kejauhan. Wanita di perahu yang memainkan sitar itu berbalik ke arah pantai di kejauhan. Di matanya, semuanya masih gelap. Pemuda meletakkan gelas anggur dan dengan lembut berkata, "Ada seseorang di sana." Ming Xuan tidak berbicara. Dia menoleh dan terus memainkan musik sedih. Pria muda itu tersenyum samar. Sungguh orang kecil yang menarik. Itu adalah malam ketika Wang Lin kembali ke Momenshan. Tak lama setelah itu, dia dan Mo Lihai pergi bersama dan memasuki kota Xuan. Meskipun kota Xuan memiliki ukuran yang sama dengan kota Hong, itu terlihat sangat berbeda. Kota itu menyala, dan di antara para pejalan kaki, ada lebih banyak prajurit lapis baja. Mo Lihai berhenti di luar sebuah rumah besar di kota Xuan, lalu ia mengeluarkan sepucuk surat, yang ia berikan kepada penjaga di luar. Penjaga itu mengambil surat itu dan segera masuk ke dalam menshan itu. Wang Lin memeriksa menshan itu dan tatapannya berhenti di plakat di pintu masuk menshan. Wakil Panglima Tertinggi Xuanes Menshan. 8 Panglima memiliki nama yang sama dengan 8 kota Sky Demon City, tetapi rumah besar mereka tidak memiliki kata, wakil. Ini adalah rumah besar Xuan Wakil Panglima Tertinggi City. Setelah Mo Lihai mengatakan ini, dia ragu-ragu sebentar dan menambahkan, Wakil Panglima Kepala Kota Xuan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Iblis. Wang Lin mengangguk. Mo Lihai sudah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dua wakil komandan akan dipilih selama kompetisi umum iblis ini, dan pentingnya itu semua. Tak lama setelah itu, penjaga itu kembali dan dengan hormat berkata, "Jenderal Mo, Wakil Panglima Tertinggi menyambut kamu." Ekspresi Mo Lihai menjadi serius saat ia berjalan, dan Wang Lin dengan tergesa-gesa mengikuti. Di bawah pengawalan penjaga, Mo Lihai dan Wang Lin memasuki halaman. Wakil Panglima akan bertemu jenderal di sana. Penjaga itu berhenti dan menunjuk ke arah lengkungan. Setelah itu, dia dengan hormat pergi. Mo Lihai tenang saat dia berjalan melewati gerbang dengan Wang Lin. Di dalamnya ada taman bunga yang dipenuhi dengan banyak bunga eksotis. Aroma bunga-bunga menyapu mereka berdua. Seorang pria mengenakan jubah ungu berdiri dengan punggung menghadap mereka berdua dan menatap ke langit. Dia berdiri di sana seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan. Wang Lin hanya melirik sebelum menarik tatapannya. Level kultivasi orang ini sama dengan kultivator ascendan tahap awal yang berada di puncak dan siap menerobos kapan saja. Namun, sampai dia benar-benar membuat terobosan itu, dia masih akan terlalu jauh dari bisa dibandingkan dengan kultivator ascendan tahap pertengahan. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Mo Lihai menyapa wakil komandan tertinggi Lord. Orang itu tidak berbicara, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana memandangi langit. Lingkungannya benar-benar sunyi. Keheningan ini secara tidak sadar berubah menjadi tekanan yang mengelilingi area itu. Setan Jenderal Mo Lihai tenang, tidak tergerak, dan tetap berdiri diam. Adapun Wang Lin, para kultivator selalu bertarung melawan langit, jadi bagaimana ia bisa jatuh di bawah tekanan semacam ini? Ekspresi Wang Lin tenang, bahkan ketika dia menemukan Olseer, dia masih tenang. Orang ini hanya pada tahap awal ascendan, jauh lebih lemah dari suku Ezi dan Situnan. Ketenangan Wang Lin dan sifat tak bergerak Mo Lihai diam-diam menyebarkan tekanan ini. Warna ungu pria berjubah berbalik. Matanya seperti kilat saat dia memandang keduanya. Dia memandang mereka seolah-olah dia adalah seorang tetua yang memandangi generasi muda, dan dia berbicara dengan nada superior. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekanan aku, tidak buruk? Mo Lihai, seberapa yakin kamu dalam mengamankan posisi wakil panglima? Pria berjubah ungu berbicara sangat langsung dan langsung ke pokok permasalahan. Mo Lihai merenung sedikit dan menjawab dengan serius, 40%. Oh. Mata pria berjubah ungu itu menyipit dan dia perlahan berkata, di antara banyak jenderal iblis yang datang mengunjungi aku, kamu memiliki kepercayaan diri paling sedikit. Mo Lihai menunjuk Wang Lin dan berkata, menambahkan orang ini, aku yakin 90%. Tatapan pria berjubah ungu itu mendarat di Wang Lin. Matanya tenang tanpa fluktuasi, seolah-olah Wang Lin hanya semut di matanya. Dia memiliki kualifikasi untuk melihat Wang Lin seperti itu, karena dia adalah wakil panglima tertinggi, teman baik dengan Kaisar Iblis, dan memiliki hampir 1 juta peringkat energi spiritual iblis, yang setara dengan kultivator ascendan tahap awal. Dia juga berada di ambang terobosan, membuatnya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya, dan dia hanya menunggu untuk menjadi panglima sejati. Di matanya, Wang Lin hanyalah pengikut Mo Lihai. Dia bahkan tidak menganggap Mo Lihai layak, jadi bagaimana dia bisa peduli pada pengikut Mo Lihai? Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa Kaisar Iblis memperhatikannya. Mo Lihai ini, dia bahkan tidak akan bertemu Mo Lihai, karena dalam pandangannya, Mo Lihai tidak memenuhi syarat. Alih-alih bertemu Mo Lihai, dia lebih suka menikmati bunga-bunga. Di Sky Demon City, hampir semua orang tahu betapa wakil komandan Xuan menyukai bunga, terutama bunga eksotis.
Dia tidak hanya menyukai bunga tetapi juga sangat menghargainya. Jika ada pelayan yang secara tidak sengaja menyentuh sekuntum bunga, mereka akan diusir dari Menshan. Jika ada yang berani melukai bunga-bunga, dia akan mengambil kepala mereka. Pria berjubah ungu itu agak tidak sabar di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Tampilkan mantramu yang paling kuat. Biarkan aku melihat mengapa Molihai berpikir kamu dapat meningkatkan kesempatannya hingga 50%. Suara pria berjubah ungu itu masih tenang. Dalam pandangannya, orang ini hanya pada tahap akhir transformasi jiwa, dan dia tidak akan pernah menganggap seseorang seperti ini layak mendapat perhatiannya. Dia tidak meremehkan Wang Lin, itu lebih seperti dia punya abaikan Wang Lin dengan lembut. Gunakan kekuatan penuhmu. Jika kamu dapat membuat aku bergerak, maka anggap diri kamu memenuhi syarat. Pria berjubah ungu melihat ke langit dan bahkan tidak melihat Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya. Energi pembantaian berkumpul di tangannya dan dia menunjuk ke depan. Pada saat ini, badai niat membunuh tiba-tiba mengepung darah itu. 2000 untai energi pembantaian meledak dari Wang Lin dan menyerbu ke arah pria berjubah ungu seperti naga yang mengamuk. Pada awalnya, ekspresi pria berjubah ungu itu masih sama dengan sebelumnya, benar-benar mengabaikan keberadaan Wang Lin. Namun, setelah sekejap, ekspresinya berubah ketika 2000 untai energi pembantai mendekat padanya. Pria berjubah ungu mundur tanpa ragu-ragu, kemudian energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk harimau iblis. Namun, saat harimau iblis itu terbentuk, segera ditusuk oleh untaian energi pembantaian. Untaian energi pembantaian mendarat langsung di dada pria berjubah ungu. Ekspresi pria berjubah ungu sangat berubah saat ia mundur sekali lagi, dia bahkan benar-benar mengabaikan bunga dan melangkah tepat di atasnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bunga-bunga, karena semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia berkonsentrasi pada bagaimana menahan mantra ini. Dengan kultivasinya, seandainya dia bersiap, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi dia terlalu memandang rendah Wang Lin. Mantra ini adalah sesuatu yang dia bahkan mungkin tidak sanggup bertahan meskipun sudah siap sepenuhnya. Saat ini sudah terlambat baginya untuk bahkan merasa menyesal. Layar cahaya biru dari baju besi iblis muncul 7 inci dari tubuhnya, tetapi pada saat itu muncul, ia dihantam oleh 2000 untai energi pembantaian dan dipaksa kembali. Melihat baju zirah itu akan didorong kembali ke 3 inci jauhnya, pria berjubah ungu mengeluarkan raungan. Vena di kepalanya melotot ketika dia mundur sekali lagi, menginjak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang dia gunakan untuk menghargai. Tapi baju besi iblis tidak bisa menahan 2000 untai energi pembantaian sama sekali, sehingga tiba-tiba runtuh. 2000 helai energi pembantaian memasuki tubuhnya dan bersepeda sekali melalui tubuhnya. Kemudian Wang Lin melambaikan tangannya dan energi pembantaian meninggalkan pria berjubah ungu melalui pori-porinya dan kembali ke tangan Wang Lin. Wajah pria berjubah ungu itu sangat pucat, dan Wang Lin tiba-tiba menjadi keberadaan yang sama sekali berbeda. Puncaknya terlambat tahap transformasi jiwa transformasi dan 2000 untai energi pembantaian, tidak sulit baginya untuk bertarung dengan para kultivator ascendan tahap awal sama sekali. Kamu memiliki kualifikasi. Pria berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam saat ia memaksa dirinya untuk mengungkapkan ekspresi tenang dan mengeluarkan senyum seperti seorang tetua yang memandang generasi yang lebih muda. Ekspresi Molihai aneh. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat dia dengan cepat membawa Wang Lin pergi. Setelah memastikan bahwa keduanya sudah pergi jauh, pria berjubah ungu tidak bisa lagi menahannya dan batuk seteguk darah. Pelayan yang datang dari luar segera panik ketika dia melihat pemandangan di depannya. Aku tidak akan bertemu siapapun selama 3 bulan, aku akan pergi ke kultivasi pintu tertutup. Setelah meninggalkan kata-kata itu, pria berjubah ungu menghilang. Setelah meninggalkan rumah wakil Komandan Xuan, mata Molihai dipenuhi dengan sukacita. Banyak kali dia ingin berbicara, tetapi dia ragu-ragu, dan pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah kembali ke momen Syah, Molihai menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan ketulusan, dan dia berkata, "Kakak Wang, aku akan bergantung padamu selama kompetisi umum iblis. Aku akan mengingat kebaikan ini." Ini adalah pertama kalinya Molihai berbicara dengan Wang Lin dengan nada ini. Dalam benaknya, Wang Lin tidak lagi setara dengannya tetapi seseorang yang bisa memaksa wakil komandan untuk mundur beberapa langkah hanya dengan satu mantra. Molihai percaya bahwa dengan bantuan Wang Lin, dia bisa menyapu kompetisi. Dia paling mengerti mantra Wang Lin dan sangat terkejut. Sepanjang jalan kembali, dia terus memikirkan mantra itu dan membayangkan dirinya menghadapinya. Pada akhirnya, apapun yang terjadi, ia akan kalah. Ekspresi Wang Lin tidak sombong atau bangga, dia tetap tenang. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku Mo, karena aku menyetujui masalah ini, aku pasti akan membantumu." Molihai tertawa. Dia jelas sangat senang dan tersenyum. "Saudaraku Wang, aku punya anggur kuno yang telah dikubur selama 500 tahun. Malam ini, kita berdua akan minum." Mata Wang Lin menyala, dan dia tersenyum ketika dia mengangguk. Pada saat ini, di pavilion pedang di tengah dari Sky Demon City, seseorang yang mengenakan jubah kuning muncul. Dia melihat pavilion pedang kekaisaran dan tersenyum.
Cukup dimainkan? Jangan pergi ke penjara Hong lagi, tenanglah selama beberapa hari. Pedang perak di dalam formasi melepaskan beberapa semburan himne pedang seolah tidak mau menyerah. Orang itu tertawa. Jika kamu tetap nakal, aku akan mengirim kamu ke Danau Naga. Pedang kaisar tiba-tiba berhenti membuat suara seolah-olah itu telah kehilangan semua kesombongannya dan mengeluarkan beberapa himne pedang yang lemah. Meskipun bertindak seperti ini, kemarahannya terhadap makanan yang berani memancingnya menjadi lebih kuat. Setelah pedang kaisar berhenti pergi ke penjara Hong, dunia merah di bagian bawah perlahan-lahan pulih. Lebih banyak penjahat dilemparkan, dan siklus pembantaian dimulai sekali lagi. Seorang pria berambut hitam duduk di kolam darah dalam keheningan. Helai niat membunuh terus memasuki tubuhnya, dan aura pembunuhan di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia kadang-kadang mengangkat kepalanya, dan ada sedikit kejelasan di dalam matanya yang merah. Aku harus melarikan diri, seperti dia. Ketika pembantaian dimulai, semua orang di genangan darah terbang ke udara dan mulai saling membunuh. Pria berambut hitam itu seperti dewa pembantaian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal dan gerakannya ganas saat ia menyapu seperti naga yang mengamuk. Setelah pembantaian tanpa akhir selesai, hanya ada pria berambut hitam yang tersisa di langit. Orang-orang yang baru saja dihidupkan kembali semua memiliki ekspresi tenang dan bahkan tidak menatap langit. Kabut darah di sekitar pemuda berambut hitam itu lebarnya ratusan kaki. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit kejelasan sebelum berlari menuju pintu keluar. Ketika dia hanya bergerak beberapa kaki, ada kilatan cahaya perak, dan naga perak tiba-tiba muncul dan membuangnya cakar besar. Pria berambut hitam di dalam kabut darah mengungkapkan senyum pahit. Dia menggunakan suara hanya dia bisa mendengar dan berkata dengan lembut, meledak. Dengan satu kata, seluruhnya tubuh tiba-tiba meledak. Bahkan kabut darah di sekitarnya meledak, dan kekuatan itu bertemu dengan cakar naga perak. Gema yang keras memenuhi area itu. Naga perak mencabut cakarnya dan ada banyak luka di cakarnya. Ini seperti menuangkan minyak ke atas api, karena kebencian naga perak untuk Wang Lin sekali lagi menyala. Merenung. Naga perak mengeluarkan raungan marah dan kemudian tatapannya mendarat pada pria berambut hitam. Itu mengeluarkan raungan lain dan sinar energi pedang melesat di kolam darah. Kolam darah hancur dan pemuda berambut hitam di dalam mati. Siklus ini berulang. Setiap kali dia dihidupkan kembali, naga perak membunuhnya. Setelah melakukan ini berkali-kali, naga perak itu mengungkapkan ekspresi bangga dan kemudian menghilang. Karena Kaisar Iblis tidak akan membiarkannya pergi ke penjara Hong dan diperintahkan untuk tetap diam selama beberapa hari, itu memutuskan untuk melampiaskan amarahnya di sini. Jangan bicara tentang penjara Hong untuk saat ini. Hanya tersisa setengah bulan sampai pertempuran antara para jenderal iblis. Ada aura yang menindas di sekitar seluruh Sky Demon City, dan berbagai jenderal iblis membuat persiapan mereka sendiri. Selain dari persiapan normal, ada juga banyak persiapan-persiapan di belakang layar. Entah itu membuat kesepakatan rahasia atau diam-diam bergerak, Kaisar Iblis benar-benar mengabaikan semuanya. Meskipun ada perintah di tanah roh iblis, tersembunyi dalam perintah ini adalah kekacauan yang tak berkesudahan. Ini adalah waktu yang kacau. Pertempuran antara para jenderal iblis sangat penting karena ini adalah kesempatan surgawi bagi para jenderal iblis untuk naik. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, itu mungkin berarti mereka akan selamanya terjebak pada pangkat iblis umum. Akibatnya, para jenderal iblis ini peduli tentang masalah ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjadi wakil panglima berarti memiliki kualifikasi untuk menjadi panglima di masa depan. Untuk mencapai kualifikasi ini, metode apapun akan digunakan. Meskipun ini adalah masa kekacauan, masih ada ketertiban dalam kekacauan ini. Hanya ada satu aturan, dan itu adalah bahwa para jenderal iblis tidak dapat memiliki pertempuran hidup dan mati, atau mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi umum iblis. Akibatnya, semua skema jatuh pada pembantu masing-masing jenderal iblis. Membunuh para pembantu sama dengan mematahkan lengan kanan jenderal iblis itu, dan untuk beberapa bahkan menghancurkan sarana mereka untuk menang. Membunuh para pembantu jenderal iblis menjadi pertarungan publik, dan pertarungan secara rahasia adalah untuk membunuh para jenderal iblis. Setan jenderal tidak bisa saling membunuh, tetapi pembantu mereka bisa. Mereka bahkan bisa menyewa pembunuh untuk melakukannya, dan ini tidak akan melanggar aturan. Namun, meskipun ini tidak melanggar aturan, itu bertentangan dengan garis bawah Kaisar Iblis. Jadi kecuali orang yang membunuh jenderal iblis itu memiliki kultivasi surgawi, bahkan jika kamu memberikan sayap orang itu, akan sulit bagi orang itu untuk melarikan diri. Mereka akan mati tanpa keraguan. Bagaimanapun, kematian seorang jenderal iblis adalah masalah besar bagi negara. Tidak salah untuk mengatakan bahwa siapapun yang bergantung tentang pembunuhan benar-benar putus asa. Pertempuran ini di depan umum dan secara rahasia menjadi semakin intens ketika kompetisi semakin dekat. Mo Lihai jarang keluar dan menghabiskan sebagian besar hari dalam kultivasi pintu tertutup. Ini memungkinkan dia untuk tetap dalam kondisi puncak dan juga dengan sengaja menghindari banyak upaya pembunuhan. Pada saat yang sama, dia juga membuat formasi dan mengatur banyak bawahan lamanya dengan tingkat kultivasi tinggi untuk menjaganya. Selama waktu yang menekan ini, hanya Wang Lin yang benar-benar tenang.
Hidupnya tidak berubah, dia keluar setiap pagi dan duduk di tepi sungai untuk mendengarkan musik sitar. Seolah-olah semua penindasan dan gerakan sebelum pertempuran besar ini seperti awan yang lewat. Hanya musik sitar yang penting baginya. Setiap kali dia mendengar musik sitar, dia akan benar-benar tenggelam di dalamnya dan akan mengalami pengalaman aneh. Setiap hari, hatinya dibersihkan. Wang Lin tidak khawatir tentang apakah Mo Lihai akan dibunuh atau tidak. Mo Lihai sangat licik dan memiliki lebih banyak tangan untuk dimainkan daripada yang dia tunjukkan saat ini. Wang Lin sangat jelas tentang masalah ini setelah berinteraksi dengannya selama ini. Jika Mo Lihai tidak memiliki metodenya, tidak akan ada cara baginya untuk tetap hidup saat berada di puncak Jenderal Iblis. Wang Lin mendengarkan musik sitar dari perahu dengan matanya ditutup saat dia duduk di samping sungai. Dia mengambil kendi anggur hanya untuk menemukan bahwa itu sudah kosong. Dia menghela nafas ketika membuka matanya dan diam-diam menatap langit. Setiap kali dia mendengar musik sitar ini, hatinya akan bergetar dan dia akan memiliki perasaan samar akan sebuah terobosan. Sayangnya, pemahamannya tentang surga terlalu halus. Saat mendengarkan musik sitar, Wang Lin perlahan-lahan menenggelamkan dirinya dalam musik dan diam-diam mengalaminya. Energi spiritual celestial di tubuhnya sudah digunakan untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Bagaimanapun, masih ada pedang Kaisar Iblis yang mencarinya. Namun, pada saat ini, dia mengerutkan kening. Dia terganggu selama pemahamannya tentang surga dan kenikmatan musik. Kamu adalah wakil Jenderal Mo Lihai. Sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan memaksa dirinya melalui musik sitar dan benar-benar menghancurkan suasana musik. Seorang pria berjubah hitam berdiri 100 kaki dari Wang Lin. Dia memegang tangannya di depan dadanya dan pedang seperti ular melingkari dirinya. Ada juga jejak ketidaksabaran di wajahnya. Kamu bisa menyerang, membunuhmu akan sama dengan mengambil salah satu lengan Mo Lihai. Wang Lin meletakkan kendi anggur, tetapi dia tidak bangun atau bahkan menatap orang itu. Dia mengarahkan ibu jari kanannya ke orang itu dan jari maut tiba-tiba melesat seperti sinar cahaya hitam. Saat cahaya hitam keluar, geras sekitarnya segera layu dan kekuatan hidup dari geras diam-diam memasuki lampu hitam. Lampu hitam dengan cepat mendekat pada pria berjubah hitam. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kemudian pedang terbang yang melingkari dia menembak ke arah cahaya hitam dalam sekejap. Namun, pada saat menyentuh cahaya hitam, pedang mulai pecah dari ujung. Cahaya hitam menembus pedang sampai gagangnya runtuh. Pedang terbang itu berubah menjadi fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam hampir sekejap. Pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi tak percaya ketika dia terus mundur. Sayangnya, dia terlalu lambat. Cahaya hitam menerobos pedang terbang dan mendarat di dada pria berjubah hitam itu. Tubuh orang ini terlempar jauh di busur, dan kabut darah meletus dari tubuhnya di jalan. Bahkan setelah pria itu jatuh ke tanah, kabut darah tetap ada di langit. Ketika pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah, matanya menunjukkan sedikit penyesalan sebelum mereka benar-benar redup. Pada saat yang sama, seuntai gas abu-abu keluar dari tubuhnya dan menghilang ke tangan kanan Wang Lin. Orang ini bukan orang asing tetapi orang dari Demon Spirit Land. Level kultivasi orang ini tidak tinggi, ia hanya berada pada level kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia mungkin dikirim oleh beberapa jenderal iblis yang tidak mengenalnya sebagai cara untuk mengawasinya. Wang Lin terus mendengarkan musik kecapi itu. Di lantai 2 restoran 2 lantai 10.000 kaki di seberang sungai dari Wang Lin, 2 orang duduk di dekat jendela, dan tatapan mereka beralih ke Wang Lin. Kedua pria itu mengenakan jubah hitam. Salah satu dari mereka lebih tua sementara yang lain agak muda. Pria yang lebih tua berkata, sangat kuat. Mata pria muda itu menyala ketika dia perlahan berkata, itu orang harus berada pada tahap transformasi jiwa. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, karena leluhur ingin menangkapnya, dia tidak bisa pergi. Pria yang lebih tua mengambil cangkirnya dan mengambil minum. Pria yang lebih tua kemudian berkata, kirim orang ke sana, jangan membuat leluhur menunggu. Pemuda itu tersenyum tipis dan dengan lembut mengetuk meja. Dengan ketukan itu, salah satu dari beberapa orang yang mengenakan jubah hitam yang duduk di lantai pertama berdiri. Orang ini setengah baya dan memiliki mata seperti bintang. Dia berjalan keluar dari restoran dan terbang menuju Wang Lin dengan energi pedang. Wang Lin sedang duduk di samping sungai. Perahu itu setengah jalan di seberang sungai, tetapi semburan musik kecapi masih memasuki telinganya. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dan wajahnya mengungkapkan rasa damai. Energi pedang membawa niat membunuh yang kuat saat terbang ke arah Wang Lin. Saat ini tidak ada satu orang dalam beberapa kilometer, seolah-olah daerah ini sepi. Perahu di sungai sepertinya telah menyadari ketidaknormalan ini dan segera mempercepatnya. Energi pedang tiba-tiba menutup dan melintasi 10.000 kaki dalam sekejap. Semua rumput di sekitar Wang Lin miring ke satu sisi seolah-olah ada angin yang kuat. Semburan kuat suara bersiul yang dicampur dengan musik sitar memiliki pesona tersendiri. Wang Lin masih tidak menoleh atau bahkan menatap orang itu. Dia mengangkat ibu jari kanannya ke energi pedang yang masuk dan sekali lagi menggunakan jari maut. Sinar cahaya hitam melesat sekali lagi. Itu sangat cepat karena dibebankan pada energi pedang. Dalam hampir sekejap, kedua belah pihak bertabrakan. Sebuah erangan datang dari energi pedang ketika runtuh, mengungkapkan sosok seorang pria.
Wajahnya sangat pucat, dan dia batuk seteguk darah sebelum mundur seperti orang gila. Hampir tanpa ragu-ragu, dia mundur bahkan lebih lagi. Namun, jari kematiannya terlalu cepat, sehingga ia menangkap orang itu dalam sekejap dan dicetak di dadanya. Pria itu mengeluarkan raungan dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual iblis. Tubuhnya terpaksa mendarat, tetapi dia terus didorong mundur. Pada akhirnya, energi spiritual iblis di sekitarnya runtuh, dan dia batuk darah sekali lagi dan jatuh ke tanah. Seuntai gas abu-abu terbang keluar dari tubuhnya menuju Wang Lin. Wang Lin masih tidak peduli untuk memperhatikan kemana jari maut pergi dan terus diam-diam mendengarkan musik sitar. Di restoran yang jauhnya 10.000 kaki, pemuda itu segera berdiri dan menatap Wang Lin di seberang sungai. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian duduk kembali. Hanya ekspresi pria yang lebih tua itu masih sama seperti sebelumnya. Pria muda itu berkata, dengan serius nada, dia telah menahan energinya, jadi kita tidak bisa melihat tingkat kultivasinya yang tepat. Pria yang lebih tua menatap Wang Lin dan perlahan berkata, level kultivasi orang ini harusnya berada di tahap tengah transformasi jiwa. Hanya dengan begitu dia bisa membunuh nomor 4, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal, seperti ini. Kirim nomor 3. Mata pemuda itu menyala, mengungkapkan sedikit niat pertempuran. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, tidak perlu mengirim nomor 3, aku akan pergi. Saat dia berbicara, dia berdiri sekali lagi dan menatap Wang Lin. Kamu? Pria yang lebih tua itu mengerutkan kening. Jangan lupa, aku nomor 2. Pria muda itu berjalan ke restoran. Level kultivasi nomor 2 setara dengan kultivator jiwa transformasi tahap akhir, dan dia hanya sepotong jauhnya dari puncak tahap akhir jiwa transformasi. Dengan dia pergi, pertempuran ini tidak memiliki ketegangan. Pria yang lebih tua mengambil cangkir anggur dan bahkan tidak melihat ke seberang sungai lagi. Ketika pemuda itu berjalan keluar dari restoran, angin sepoi-sepoi dari sungai meniup pakaiannya kembali. Dia berjalan melawan angin saat perlahan-lahan berjalan menuju Wang Lin. Dia berjalan melintasi jarak 10.000 kaki dengan sangat tenang, seolah-olah dia berjalan di kebunnya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya meningkatkan kekuatan auranya seolah akan terus meningkat tanpa henti. Dia berhenti 300 kaki dari Wang Lin. Saat ini dia benar-benar dikelilingi oleh energi spiritual iblis, tetapi yang aneh adalah ada beberapa energi spiritual surgawi yang bercampur dengan energi spiritual iblisnya. Perpaduan energi spiritual roh-roh jahat dan surgawi menciptakan aura aneh yang perlahan mengisi area. Dia berdiri di sana seperti dia adalah penguasa ruang ini, seolah-olah dia bisa membuat dunia berubah warna dengan lambaian tangannya. Wang Lin tidak melihat orang itu. Perahu di sungai perlahan menghilang ke kejauhan, dan suara musik sitar perlahan memasuki telinganya dan memberinya perasaan khusus. Adapun orang yang berjarak 300 kaki, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan jari maut muncul sekali lagi. Jari maut terwujud sebagai sinar cahaya hitam sekali lagi di depan Wang Lin dan menembak ke arah pemuda itu seperti sambaran petir. Pria muda itu terkekeh. Alih-alih mundur, dia mengambil langkah ke depan dan tangan kanannya membentuk segel. Energi spiritual iblis surgawi di sekitarnya segera terkondensasi di dekat tangannya dan membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangannya. Saat bola cahaya muncul adalah ketika jari maut tiba. Kedua belah pihak bertabrakan tanpa ragu-ragu, dan cahaya hitam dari jari kematian tampaknya diserap ke dalam bola cahaya. Pria muda itu berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, sama seperti dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Sehelai kabut hitam tiba-tiba muncul di bola cahaya. Hampir dalam sekejap, kabut hitam memenuhi bola dan itu berubah menjadi bola cahaya hitam. Pada saat yang sama, retakan muncul di bola. Ekspresi pria muda itu berubah suram ketika bola hancur dan cahaya hitam menerjang langsung ke arahnya. Saat dia cepat mundur, tangannya membentuk segel, dan satu demi satu bola cahaya muncul. Dalam hampir sekejap, lebih dari 100 bola cahaya muncul dan pergi untuk menghalangi sinar cahaya hitam. Cahaya hitam terus menghilang dan muncul kembali sementara bola-bola cahaya terus runtuh satu demi satu. Namun, setiap kali bola cahaya runtuh, cahaya hitam akan menjadi redup. Ketika hanya ada 8 bola cahaya yang tersisa, sinar cahaya hitam benar-benar menghilang. Dahi pemuda itu berkeringat saat dia mengambil napas dalam-dalam, menatap Wang Lin. Yang masih belum menatapnya, dan berkata, aku kira mantra cahaya hitam ini adalah langkah terkuat kamu. Aku akui mantra ini memang kuat, tidak heran angka 4 dan 5 mati. Namun, sekarang setelah mantra terkuatmu dihancurkan olehku, aku ingin melihat gerakan apalagi yang kamu miliki. Pada saat ini, perahu perlahan-lahan menghilang ke kejauhan dan musik sitar menghilang dari telinga Wang Lin. Wang Lin berdiri dan berbalik ke arah pemuda itu. Dia tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan jejak merah di dalamnya. Kemudian aura pembantaian keluar dari mata Wang Lin seperti pedang tajam. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seolah tak terhitung petir tiba-tiba muncul dalam pikiran pemuda itu. Seolah petir nyata telah muncul di atas sungai yang damai. Niat membunuh mengerikan keluar dari mata Wang Lin dan segera menembus energi spiritual iblis surgawi pemuda itu, masuk melalui matanya, dan dicetak ke dalam benaknya.
Tubuhnya menegang seolah-olah dia terkena petir dan anggota tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini, jantung pemuda itu bergetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Ada sensasi rasa sakit di antara kedua alisnya seolah-olah pedang telah menembus dahinya. Pria muda itu bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya dengan cepat, dan dia merasa seolah-olah pikirannya hampir runtuh. Kemudian tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia menghadapi musuh telanjang. Aura kuat yang telah dia ciptakan saat dia berjalan benar-benar runtuh hanya dengan satu tatapan. Semua yang hitam, pria berjubah yang melihat dari lantai pertama restoran itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka semua jauh, rasanya seperti mereka ada di sana pada saat ini. Keringat keluar dari tubuh mereka segera membasahi pakaian mereka. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak tahu mengapa ini terjadi, mengapa tatapan dari 10.000 kaki jauhnya bisa membuatnya merasa seperti ada pedang di tangan mereka. Tenggorokan dan membuatnya merasa seperti kematian mendekati mereka. Seolah-olah pria yang 10.000 kaki jauhnya telah berubah menjadi dewa pembantaian. Di lantai 2, mata pria yang lebih tua itu menyala, lalu dia dengan cepat berdiri dan segera menyebabkan meja di depannya meledak. Wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah drastis. Energi spiritual iblis surgawi di tubuhnya melonjak seperti naga yang mengamuk dengan naluri. Semua yang dia lakukan adalah alam bawah sadar. Dia merasa seperti jika dia tidak menentang pandangan itu, dia akan terluka serius dan akan mati. Matanya dipenuhi dengan ketidakpastian, niat membunuh dari pandangan itu sekarang juga solid. Dao pembantaian. Ini adalah dao pembantaian. Berapa banyak orang yang terbunuh orang itu untuk memiliki tatapan di mana niat membunuh hampir terasa kokoh. Dia sangat kuat, sangat kuat. Pandangannya terhadap Wang Lin menjadi sangat serius, dan dia hanya pernah terlihat seserius ini saat dia menghadapi penjaga surgawi. Sederhananya juga mengerikan. Meskipun tingkat kultivasi aku sama dengan dia, aku jelas bukan pasangan yang cocok untuknya. Aku harus cepat pergi. Orang ini tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan akan teleportasi, tetapi dia segera dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya sangat berubah, dan dia tidak lagi mencoba untuk berteleportasi dan segera bangkit. Energi spiritual iblis surgawi yang dia lepaskan pada saat ini membuat lantai 2 runtuh. Dia keluar dari restoran dan akan melarikan diri, berapapun biayanya. Tapi dia segera berhenti di langit ketika keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Wang Lin berada 10 kaki di depannya, dengan tenang menatapnya. Kamu mengganggu kultivasi aku dan masih ingin pergi? Pria yang lebih tua itu menunjukkan senyum pahit, dan matanya berisi sedikit kegilaan. Tanpa ragu-ragu, dia menyentuh segel yang dia tidak pernah mau menyentuh dalam hidupnya dan energi spiritual iblis surgawi di tubuhnya segera meledak. Aura destruktif mengelilingi restoran yang runtuh, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Setelah ledakan keras, semuanya dalam 1000 kaki benar-benar diam. Wang Lin muncul 1000 kaki. Meskipun ekspresinya normal, ada sedikit kesuraman di matanya. Dia dengan lembut menepuk-nepuk debu dari pakaiannya dan kemudian berjalan ke kejauhan. Di sungai, tubuh pemuda itu perlahan-lahan jatuh ketika helai gas abu-abu keluar dari tubuhnya dan mengejar Wang Lin. Tawa kecil datang dari istana yang sangat elegan di kota kekaisaran kota setan langit. Mungkinkah lelaki kecil ini ingin menantang Mo Lihai untuk bertarung dengannya sebelum kompetisi umum iblis dimulai dan ingin menggunakan jasa militer yang ia peroleh saat berperang melawan negara setan api sehingga aku tidak bisa menolaknya. Bocah ini menarik, aku akan mengizinkannya. Suara lama lain muncul di istana. Ini Kaisar Iblis, jika mereka berdua menetapkan presiden, aku khawatir para jenderal iblis lainnya akan. Jika ada orang lain yang memiliki 10.000 poin prestasi militer, maka aku akan membiarkan mereka untuk lakukan juga. Ya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan keluar dari istana sambil memegang sebuah gulungan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian dengan cepat pergi. Hari kompetisi umum iblis semakin dekat dan semakin dekat. Seluruh Sky Demon City dikelilingi oleh atmosfer yang menindas, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Wang Lin duduk di sisi sungai saat ia meletakkan kendi anggur, memandang ke langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah permainan. Sebuah permainan di mata Kaisar Setan. Dalam pandangan Kaisar Setan, orang asing saling membunuh dengan tujuan membantu para jenderal iblis untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ini adalah jenis permainan terbaik. Wang Lin minum. Matanya dipenuhi dengan kejelasan. Dia merenung sebentar sebelum berdiri dan secara bertahap berjalan pergi. Sudah hari ke-7, jadi masih ada 8 hari sampai iblis itu kompetisi umum. Sekarang sudah senja, dan karena aura yang menindas di sekitar Sky Demon City, semakin sedikit pejalan kaki. Seorang pria muda mengenakan jubah hijau perlahan-lahan berjalan menuju Momen Shah dari 1000 kaki jauhnya. Orang ini membawa pedang besar di belakang punggungnya, dan ekspresinya sangat tenang saat dia berjalan menuju Momen Shah. Saat dia mendekat, sejumlah kecil energi spiritual surgawi perlahan-lahan menyebar. Pada saat yang sama, aura yang menindas mengelilingi seluruh Momen Shah. Di dalam Momen Shah, Mo Lihai berkultivasi di dalam kamar rahasianya. Ada 17 boneka tangan yang melepaskan cahaya iblis dan mengambang di sekitar tubuhnya.
Semburan energi spiritual iblis menyebar dari Mo Lihai. Energi spiritual iblis ini terhubung dengan 17 boneka dan menciptakan siklus yang sempurna. Pada saat ini, Mo Lihai tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti kilat dan sepertinya bisa menembus ruang rahasia untuk melihat pria di luar Mo Menshan. Pria itu mengeluarkan suara kejutan dan mengungkapkan senyum tipis. Dia tidak berhenti ketika dia tiba di depan Mo Menshan. Dia tampaknya tidak menggunakan mantra apapun, tetapi gerbang ke Mo Menshan berkurang dan dihancurkan kembali. Ketika puing-puing bertiup kembali, dua erangan menyedihkan terdengar. Sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari dua penjaga saat mereka dilemparkan ke kedalaman rumah. Pedang ke-12 Daolou Sword Sect, Mo Yang, ingin menyapa Lord Mo Lihai, P. Suara tenang keluar dari mulutnya. Dia tidak berhenti ketika dia berjalan ke Mo Menshan dan berjalan menuju kamar rahasia tempat Mo Lihai berkultivasi pintu tertutup. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dan bawahan Mo Lihai semuanya bergegas mendekat. Namun, siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dari orang ini akan diam-diam pecah menjadi kabut berdarah. Di sepanjang jalan, ada banyak suara ledakan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan beberapa bangunan dan gunung palsu dihancurkan, sama seperti gerbang itu. Tepat pada saat ini, sosok pendek muncul di hadapannya. Saat figur ini muncul, semua energi spiritual iblis di tubuhnya menyebar untuk melawan pria ini dari Daolou Sword Sect. Pria dari Daolou Sword Sect sedikit menggelengkan kepalanya dan melanjutkan untuk berjalan maju tanpa henti. Wajah orang pendek itu memucat, dia merasa dia tidak menghadap seseorang, tetapi pedang. Pedang yang telah mengungkapkan ketajamannya. Orang pendek itu tanpa sadar melangkah mundur. Ketika dia mundur beberapa kaki, sebuah tangan mendorong punggungnya. Pada saat ini, orang yang pendek menghela nafas lega. 3 orang muncul di belakangnya. Mereka bertiga semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Mereka berdiri di sana dan dengan dingin menatap pria dari Daolou Sword Sect. Pria dari pandangan Daolou Sword Sect mendarat pada 3 pria tua, kemudian dia samar-samar tersenyum dan terus berjalan ke depan. Ketiga lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi serius dan hendak menggunakan mantra mereka ketika suara rendah tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Siapa yang mengirimmu? Suara ini dipenuhi dengan keagungan. 3 tetua segera dan dengan hormat bergerak keluar dari jalan, mengungkapkan sosok Mo Lihai yang mengesankan. Ketika Mo Lihai memandang pemuda dari sekte Daolou Sword, matanya seterang api yang membakar. Aura ini sekarang bahkan lebih mengesankan daripada ketika dia menghadapi Wang Lin di kota Demon kuno. Pria dari mata Daolou Sword Sect menyala ketika dia berhenti dan berkata, "Setan Jenderal Mo Fei." Mo Lihai mengerutkan kening dan berteriak, "Ada apa?" "Aku di sini untuk menyampaikan surat tantangan untuk Jenderal Mo Lihai dari Lord Mo Fei." Pria muda itu dengan tenang melambaikan tangannya dan sinar cahaya keemasan melesat sebelum berhenti di depan Mo Lihai. Ekspresi Mo Lihai muram ketika dia melihat token emas di depannya. Hanya ada satu kata di atasnya, pertempuran. 3 hari dari sekarang, di luar Ancient Path Hall, pria dari Daolou Sword Sect selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi ketika dia berbalik, seluruh tubuhnya menegang dan dia mengeluarkan aura yang kuat. Aura ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dipancarkannya ketika dia memasuki Mo Menshan. Matanya bersinar terang ketika dia melihat sosok ramping yang muncul 1000 kaki di depannya dan berkata, "Murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin." Mo Lihai hanya memperhatikan penampilan Wang Lin sekarang, dan ini membuatnya sedikit santai. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu dan terus berjalan maju. Namun, dalam pandangan pria dari sekte pedang Daolou, ada sedikit kemarahan. Pria dari sekte pedang Daolou dengan dingin berkata, "Rumor mengatakan bahwa murid ke-7 dari Divisi Ungu sangat sombong. Sampai jumpa hari ini, sepertinya rumor itu benar." Wang Lin berjalan ke arah orang itu seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pria dari aura Daolou Sword Sect melonjak dan mengunci Wang Lin seperti pedang terhunus. Pada saat auranya mencapai puncaknya, Wang Lin melewatinya tanpa berhenti. Pria dari Daolou Sword Sect terkejut, tapi dia segera menjadi lebih marah. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin, yang sedang berjalan pergi, dan berteriak, "Wang Lin, apakah kau mendengarku?" Wang Lin terus berjalan menuju tempat tinggalnya. Mata pria dari Daolou Sword Sect menjadi dingin. Sebagai salah satu dari 12 pedang sekte Daolou Sword, statusnya sama dengan 7 murid surgawi, sangat terkenal. Namun, ia sepenuhnya diabaikan oleh orang ini. Laki-laki itu mengeluarkan hawa dingin ketika dia menghilang sebelum muncul kembali di depan Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Wang." Tanpa menunggu dia selesai, Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, "Untuk kultivator agar mudah marah, 1000 tahun kultivasi kamu adalah kekecewaan besar. Jika itu adalah seseorang dari generasi Olseer, pria itu akan dengan rendah hati menerimanya, tetapi mendengarnya dari Wang Lin sangat menjengkelkan." Dia tertawa marah, tetapi matanya menjadi lebih dingin dan dia berkata, "Aku ingin melihat apa yang kamu capai dalam 1000 tahun kultivasi kamu." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Minggirlah." Pria dari Daolou Sword Sekte tertawa ketika tangannya membentuk segel dan sinar energi pedang terkondensasi di depannya. Itu terpecah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan berlanjut sampai ada 64 sinar energi pedang, dan mereka semua terbang ke arah Wang Lin.
Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat 64 sinar energi pedang. Energi pedang jatuh pada Wang Lin, tetapi pada saat ini, ada kilatan segel kehidupan. Sinar energi pedang bertabrakan dengan segel kehidupan dan semuanya menghilang. Apakah hanya itu kekuatan yang kau miliki? Sepertinya 1000 tahun kultivasi kamu tidak hanya mengecewakan, tetapi juga sia-sia. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Pria dari ekspresi Dalou Sword Sekte berubah sangat dan wajahnya dipenuhi dengan tidak percaya. Meskipun energi sinar 64 pedang itu bukan langkah terkuatnya, itu bukan mantra yang lemah. Setelah melihat Wang Lin dengan mudah menahannya, hatinya bergetar hebat. Mantra apa itu? Orang ini tidak menggunakan harta apapun, tetapi ketika energi pedangku mendekati tubuhnya, itu runtuh. Bahkan pedang naga dari 12 pedang tidak bisa melakukan ini. Saat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia terus berjalan ke depan. Pria dari Dalou Sword Sect tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu ia menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas pedang besar itu. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dengan dingin ia memandang orang itu dan berkata, "Cepat. Hari ini kamu datang untuk menyampaikan surat tantangan, jadi aku tidak akan membunuh kamu. Kamu hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengan aku. Bahkan jika mantramu sangat kuat, tidak ada cara bagimu untuk menahan pedang ini." Pria dari mata Dalou Sword Sekte menjadi serius. Dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-kata lagi saat dia menggerakkan tangan kanannya dan pedang berharga di belakang punggungnya terbang keluar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Seolah-olah sambaran petir telah terbang melintasi langit saat pedang raksasa berwarna ungu tiba-tiba muncul di atas orang ini. Pedang ini mengeluarkan energi pedang yang kuat, dan saat itu muncul, ia mengelilingi daerah itu dengan maksud pedang yang kuat. Ada simbol misterius yang terukir di pedang. Ilusi seekor domba jantan raksasa berwarna ungu muncul dari simbol itu dan mengeluarkan aura keras. Itu menyatu dengan pedang dan menyebabkan niat pedang menjadi lebih kuat. Final Sword Pedang Ram. Saat pria itu berteriak, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak keluar. Dia segera menebas dengan tangan kanannya, dan pada saat yang sama, pedang besar di udara bergerak. Itu menabrak Wang Lin dengan jumlah energi pedang yang tak terbayangkan. Ekspresi Mo Lihai berubah, dan dia segera mulai mundur. Orang-orang di belakangnya juga mundur, dan dalam sekejap mata, mereka telah mundur lebih dari beberapa ribu kaki. Pedang raksasa itu turun seperti sambaran petir, dan raungan gemuruh mengiringi penurunannya. Ekspresi Wang Lin masih netral. Meskipun pedang raksasa ini memiliki kekuatan dan sangat kuat dengan jiwa domba jantan menyatu ke dalamnya, pria di depannya ini tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan penuh dari jiwa domba jantan. Buang-buang pedang yang bagus. Saat Wang Lin mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Kepada pria dari kejutan ekstrim Dalou Sword Sect, Wang Lin mengambil pedang itu. Pada saat dia mengambil pedang itu, segel kehidupan di sekitar tangannya melintas seperti orang gila dan lebih dari 1000 segel kehidupan menutupi tangannya. Raungan keluar dari pedang raksasa, dan jiwa domba jantan di dalam pedang itu berjuang seperti orang gila dalam upayanya melepaskan diri Wang Lin. Namun, tangan kanan Wang Lin seperti telapak dewa kuno, jadi tidak peduli betapa sulitnya berjuang, itu tidak akan menggerakkan tangan Wang Lin 1 inci pun. Jiwa ram jahat di pedang raksasa mengeluarkan raungan mengerikan. Matanya saat ini dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah, dan seperti binatang purba, ia membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Meskipun itu hanya roh pedang dan karenanya ilusi, semua orang di dekatnya merasa seperti mereka bisa mencium bau amis dari domba jantan itu saat mencoba melahap Wang Lin. Hewan jahat, berani? Mata Wang Lin menyipit dan kilatan merah muncul di dalamnya. Kemudian niat penyembelihan keluar dari matanya dan langsung memasuki jiwa domba jantan. Jiwa domba jantan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika tubuhnya dihancurkan oleh niat penyembelihan. Bintik-bintik kehidupan dari ram yang runtuh dengan cepat kembali ke pedang raksasa, dan pada saat ini, pedang itu berhenti berjuang. Apa yang dilakukan Wang Lin sekarang hampir persis sama dengan ketika Allseer itu mampu membuat God Slaying War Chariot runtuh hanya dengan ujung jarinya. Mo Lihai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia melihat semua ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kompleks sambil melihat Wang Lin. Dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Bahkan Wakil Panglima bukan lawannya, dan dia mampu menaklukkan roh pedang yang kuat. Jika dia memiliki mantra sekuat ini 3 bulan yang lalu, aku akan kehilangan tanpa keraguan. Tubuh Mo Lou Sekte pedang Sekte Mo yang bergetar dan dia batuk seteguk darah. Pedang harta karun ini diambil oleh orang lain menyebabkan jiwanya rusak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin ini akan sekuat ini, atau, tidak peduli apapun, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Dia mengepalkan giginya, lalu tangan kanannya menunjuk ke dahinya, dia mengambil napas dalam-dalam, dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Ace terakhirnya adalah untaian energi pedang yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Ada total 12 sinar energi pedang ini, dan masing-masing dari 12 pedang diberikan 1. Ini adalah harta paling menyelamatkan jiwa, jadi itu tidak bisa digunakan sembarangan, atau 400 tahun yang tersisa di tanah roh iblis ini akan sangat sulit. Tapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa untuk pergi.
Ketika Wang Lin menatap Mo Yang, matanya menyala dan dia perlahan berkata, "Kamu bisa pergi." Mo Yang terkejut. "Aku tidak punya dendam terhadap Dalou Sword Sect. Jika bukan karena kamu berulang kali memaksa aku tidak akan menyerang. Kirim pesan ke-12 pedang, aku tidak ingin menjadikan kalian musuhku di tanah roh iblis." Saat Wang Lin berbicara, dia melemparkan pedang ke tangannya di Mo Yang. Dia kemudian berjalan melewati Mo Yang dan terus menuju kamarnya. Sosoknya yang pergi menyebabkan Mo Yang benar-benar terkejut. Baru saja dia dipaksa ke dalam situasi di mana dia akan menggunakan harta yang menyelamatkan nyawanya, tetapi apa yang dikatakan Wang Lin barusan membuatnya merasa tidak percaya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil pedang raksasa, dan setelah memeriksanya dengan akal ilahi untuk memastikan tidak ada yang salah, dia menatap Wang Lin yang berjalan pergi, dengan kebingungan. "Aku pasti akan menyampaikan pesanmu." Mo Yang bergerak dan dengan cepat terbang menjauh dari Mo Menshan. Kecepatannya melambat 10.000 kaki dari Mo Menshan, tetapi akal ilahinya masih terjaga. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat bahwa Wang Lin masih belum menyerangnya, sepertinya Wang Lin benar-benar akan membiarkannya pergi. "Wang Lin, aku pasti akan membayarmu kembali 100 kali lipat untuk aib yang kualami hari ini. Meskipun mantra kamu sangat kuat, lain kali aku akan kembali dengan beberapa saudara magang senior aku untuk menyerang sekaligus. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa begitu tenang. HMPH, jika bukan karena keserakahan senior pergi ke negara setan api, dia hanya akan membutuhkan satu langkah untuk membunuhmu." Mata Mo Yang mengungkapkan sedikit niat membunuh, kemudian dia dengan dingin melihat ke Mo Menshan sebelum dengan cepat meninggalkan. Dia terbang sangat cepat. Semakin jauh dari Mo Menshan, semakin santai dia jadinya. Dia mengingat pertempuran sebelumnya dan tidak bisa menahan rasa takut. Wang Lin ini sangat kuat. Namun, jika aku menggunakan energi pedang yang diberikan guru, dia tidak akan bisa menolak. Mo Yang mengungkapkan senyum dingin. Namun, pada saat ini, helai gas abu-abu diam-diam keluar dari pedang besar di punggungnya. Mereka seperti ular dan diarahkan langsung ke kepala Mo Yang. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti tubuhnya, tetapi untayan gas abu-abu mengalir ke tengkoraknya dengan kecepatan kilat sebelum dia bisa melakukan apapun. Kecepatan gas abu-abu terlalu cepat, dan terlalu dekat. Pada saat Momo menyadari bahaya, dia menjerit sengsara. Tubuhnya mulai jatuh dari langit dan tubuhnya mulai layu. Tubuhnya dengan cepat layu dan teriakannya yang menyedihkan bergema di langit. Jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Saat gas abu-abu memasuki tubuhnya, itu membentuk segel yang memotong jiwa asalnya dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gas abu-abu dengan cepat menyerap daging, darah, dan energi spiritual celestialnya, membuat segelnya semakin kuat. Saat dia mendarat, mata Mo Yang terbuka dan dia berubah menjadi mumi. Pikiran terakhir dalam benaknya adalah tentang pedang raksasa. Dia sudah memeriksanya, bagaimana mungkin ada gas abu-abu yang tersembunyi di dalamnya. Ruang terdistorsi sebelum tubuhnya dan Wang Lin berjalan keluar. Dia menunjuk beberapa titik pada tubuh Mo Yang sebelum meraih tubuh itu, mengambil langkah, dan menghilang. Wang Lin muncul dari kehampaan di kediamannya di Mo Menshan. Dia melepaskan tangan kanannya dan tubuh Mo Yang mendarat di tanah. Mata Wang Lin serius ketika dia menampar tasnya memegang, kemudian bendera pembatasan terbang, berubah menjadi kabut hitam, dan mengelilingi ruangan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kabut hitam. Setelah melakukan semua ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk dalam posisi lotus. Dia berkultivasi sebentar sebelum tiba-tiba membuka matanya, dan pandangannya jatuh pada tubuh Mo Yang. Setelah hati-hati memeriksa tubuh, tatapannya jatuh di alis Mo Yang. Dia mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Setelah merenung sebentar, tangannya membentuk segel dan dia mulai mengucapkan mantra. Segera, api hantu muncul di tangannya. Tangannya terus berubah, menciptakan banyak bayangan. Kemudian dia menunjuk ke tubuh dan dengan lembut berkata, "Perbaiki." Api hantu melayang ke arah tubuh Mo Yang dan segera menyebar untuk mengelilingi mayat. Ada serangkaian suara pecah dan pecah saat tubuh Mo Yang meleleh pada tingkat yang terlihat. Tubuhnya sudah menjadi mumi karena esensinya sudah tersedot kering oleh gas abu-abu. Sekarang setelah terbakar, bau aneh memenuhi ruangan. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan hal itu karena dia menatap tubuh dengan penuh perhatian. Selama pertempuran sebelumnya, ketika Mo Yang menyentuh alisnya, itu membuat Wang Lin merasa seperti krisis yang kuat akan datang. Dia hampir tidak pernah merasakan krisis seperti ini setelah dia berhasil menguasai energi pembantaian. Bahkan seorang kultivator ascendan tahap pertengahan tidak dapat menghasilkan aura seperti itu tanpa muncul. Benda itu telah menembus lebih dari 3.000 lapisan segel kehidupan dan secara langsung menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Ini memberi Wang Lin perasaan bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dia sangat terkejut, dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur sejenak, untuk meredakan ketegangan. Dia juga yakin bahwa kecuali dia memaksa pria ini ke sudut, Mo Yang pasti tidak akan menggunakannya. Tubuh Mo Yang secara bertahap meleleh, mengungkapkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya dikelilingi oleh lapisan gas abu-abu yang kadang-kadang akan mengeluarkan cahaya iblis. Mata jiwa asal Mo Yang tertutup rapat, dan ia tetap tak bergerak di dalam api hantu.
Mata Wang Lin seperti kilat saat mereka mulai dengan hati-hati memeriksa jiwa asal. Matanya tiba-tiba menyipit ke dahi Moyang. Di atasnya, ada garis biru yang sangat samar yang tampaknya berkedip. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, garis tipis ini jelas merupakan pedang yang telah menyusut berkali-kali. Pada saat dia melihat garis biru, tubuh Wang Lin bergetar, dan perasaan langsung berhadapan dengan pedang Saint Ling Tianho mengisi tubuhnya. Ling Tianho! Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi sangat serius. Saat itu, di luar gerbang, Ling Tianho memberikan sinar energi pedang dan menyebut mereka harta karun penyelamat bagi 12 dari mereka. Garis biru ini adalah energi pedang itu. Tidak heran itu bisa membuat aku merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati dan langsung menembus segel hidup aku. Mata Wang Lin menyala dan mengungkapkan ekspresi yang menentukan. Karena aku melihat sinar ini energi pedang, itu akan menjadi milikku. Dia menutup matanya dan meletakkan lengannya di atas lutut. Sinar cahaya muncul di atas kepalanya saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Kemudian anjing laut mengepung jiwa asalnya seperti lapisan baju besi. Jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan memandangi jiwa asal Moyang. Dia merenung sedikit sebelum mengeluarkan beberapa api asal yang menyatu ke dalam api hantu. Api hantu tiba-tiba mulai membakar lebih kuat. Wang Lin terus memuntahkan api asal. Jiwa asal Moyang mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Dia ingin berjuang, tetapi segel kehidupan di sekitar jiwa asalnya membuatnya terkunci penuh. Jiwa asal Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia mengendalikan api hantu untuk menghindari energi pedang sambil perlahan-lahan menggerogoti jiwa asal Moyang. Jiwa asal Moyang perlahan-lahan disempurnakan. Proses ini berlangsung beberapa hari. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, harus berkonsentrasi begitu lama menyebabkan jiwa asalnya redup dan wajahnya menunjukkan ekspresi lelah. Tapi matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Pada hari ini, jiwa asal Moyang akhirnya runtuh menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya setelah disempurnakan begitu lama. Garis biru, tipis dengan tenang melayang di antara bintik-bintik biru. Jiwa asal Wang Lin tersedot dan potongan-potongan jiwa asal Mo yang dihancurkan oleh Wang Lin untuk memulihkan semua energi yang telah ia gunakan. Setelah semua yang dilakukan, Wang Lin menatap garis biru tak bergerak dengan ragu-ragu di matanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin mengepalkan giginya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melahap garis tipis. Pada saat ini, jiwa asalnya bergetar hebat dan mulai kehilangan koneksi ke tubuhnya. Wang Lin sudah siap untuk ini, itulah sebabnya tubuhnya tidak jauh. Dia berjuang untuk bergerak, dan tepat sebelum koneksi menghilang, dia memasuki tubuhnya. Wang Lin diam-diam duduk di sana selama 3 hari. Pada malam hari ketiga, Wang Lin membuka matanya. Meskipun pandangannya tenang, ada juga sedikit cahaya yang menyilaukan di matanya.